Jadi kita lanjut lagi Oke. dari apa itu proses pengobatan yang pernah saya alami itu gimana ini ya Pak? Apa menurut sampean apa itu namanya dari sisi teknis kerjanya itu? Ya udah tadi kan pada dasarnya sampean sakit, habis itu datang ke ustadz, habis itu menggunakan media tujuh rupa, terus akhirnya menggunakan mohon maaf ini udah menyangkut ke Allah kan ini, Lalu diberi herbal segala macam. Nah, terus akhirnya bunga yang sudah dibuat media ini dibuang atau bahasa Jawa dilarung untuk meningkatkan suatu penyakit ini, ada ikhlas supaya segera sembuhnya begitu. Ya. Nah, penggunaan kembang untuk saat ini karena dukun biasanya menggunakan kembang dukun ini ya. Iya. Akhirnya karena dukun baru digoreng sama digodok sampai empuk. Ya gini lagi. Tapi ada yang bilang bahwasanya itu bukan ustadz bang, itu namanya dukun berkedok ustadz nih. Pasti begitu karena apa? Karena baru digoreng. Kan begitu. Iya. Nah, sebenarnya filosofinya Jawa kan begini bang. Jadi media yang digunakan seperti bunga itu kan ada maknanya tersendiri. Jadi sebenarnya ada yang menggunakan kembang kandil ben ngantil neng ati, akhirnya terjadilah yang namanya sistem pelet nganggo kembang kandil. Makanya arti dari kandil itu gemantil, maksudnya kan begitu. Jadi disilah-silah dong, maksudnya kalau ibaratnya tradisi Jawa nenek moyang kita itu langsung digoreng mentah. Ibaratnya tadi Anda menggoreng telur sama jadikan satu sama goreng ketela, ya rasanya nggak karuan. Itu loh bang yang saya maksud. Nah, metode seperti ini selama dia tidak merugikan orang lain, bagi saya wajar-wajar aja. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Cuman mungkin seseorang ini metodenya menggunakan kembang ini sebenarnya dalam metode apapun itu pembangkitan jiwa seseorang. Bahasa lainnya suges. Iya, dan memang terus terang waktu setelah apa itu berjalan pengobatan itu ya memang alhamdulillah dikasih kesembuhan dan tidak lagi apa itu namanya yang namanya keluar darah dari hidung, apalagi pusing kelindihan itu dan nggak ada lagi. Dan saya juga sendiri merasa menambah ilmu dari kejadian itu. Nah, gitu. Jadi definisinya seperti ini. Suatu penyakit yang saya katakan pengobatan alternatif. Berarti nggak ke dokter loh ya. Iya. Sebut saja ustadz, orang pintar, ulama yang menggunakan mohon maaf dengan metode-metode salah satu seperti itu tadi. Sebenarnya yang dia lakukan itu hanya membangkitkan kejiwaan seseorang ini kepada Tuhannya. Kan begitu. Iya benar. Nah, setelah bangkit kejiwaan ini dengan Tuhannya, akhirnya disuruh baca amalan untuk istighfar lah, untuk apa? Ini sebenarnya agar jiwa ini terbangun dan punya dorongan untuk sembuh. Intinya begitu yang dibangun. Nah, ketambahan lagi karena kita datang ke orang pintar sebutannya, yang mohon maaf ya, cara kecerdasan atau cara pemikirannya di atas kita, kita terdorong oleh dua sisi. Yang pertama, kita sudah mohon maaf nih lantaran orang itu kan ini bisa menyembuhkan kita, lantaran loh ini yang saya maksud. Yang keduanya, dia berusaha membangun kejiwaan seseorang ini agar erat sama penciptanya, Tuhannya kan. Nah, disinilah terjadi yang namanya mohon maaf, mungkin kata kerennya energi seseorang itu untuk kesembuhan dia sendiri. Kan begitu. Iya. Nah, jadi metode dasarnya seperti itu. Untuk penjabaran luasnya mungkin bagi yang ini aja, penjabaran luasnya bagi yang bingung atau apa ketemulah. Jadi kan seperti ini Mbak, ternyata kan memang apa itu namanya untuk menyembuhkan itu tadi dalam proses penyembuhan itu tadi yang awalnya dibangkitkan itu yang difreshkan itu alam bawah sadarnya kan gitu. Jadi kalau dipanjang bahasa kan panjang lebar ya, intinya seperti itu. Jadi intinya itu sebuah metode cara spiritual ini ya. Nanti akan melebar ke spiritual segala macam. Jadi intinya metode apa itu pemindahan suatu penyakit itu tadi adalah sah-sah saja gitu ya.
Sebenarnya pemindahan suatu penyakit itu bagi saya ada dua karakter. Dalam arti begini, pemindahan penyakit ada yang metodenya seperti itu tadi, cuman nggak pakai embel-embel lainnya. Maksud saya, dia cuma membangun kepercayaan seseorang dengan Tuhannya. Setelah itu dia bilang suruh istighfar segala sesuatu penyakit ini supaya hilang dari tubuh seseorang, tapi tanpa media apa-apa, tanpa media apa-apa yang saya maksud. Tapi ada dari golongan spiritual lain akhirnya menggunakan kambing. Awalnya seperti ini loh ceritanya. Ayam juga ada. Ya, awalnya seperti ini. Kenapa terjadi seperti itu? Dan sekarang akhirnya menjadi suatu momok atau suatu hal yang larinya dukun yang digodok ini tadi. Iya, dukun. Jadi begini, orang dahulu itu menggunakan media seperti ini sebenarnya hanya untuk membangun sugesti seseorang, kan begitu. Nah, awalnya ayam ini sebenarnya setelah dia itu begitu disugesti seperti itu, terus yakin penyakitnya pindah ke sini, ditanyakan sama pasien, sebenarnya ayam ini terus dipotong, terus ya kan. Habis itu ayam ini digodok atau digoreng terserah, dibuat bancaan. Orang bancaan itu syukuran. Ya, benar. Intinya. Iya, benar. Tapi karena berjalannya waktu ini terkikis akhirnya jadi metode, mohon maaf, unsur penipuan yang pakai trik-trik A B C D tekan F, dan muncullah perkataan yang intinya memindahkan penyakit ke hewan. Awalnya bukan seperti itu, Lur. Jadi awalnya hewan itu digunakan untuk, mohon maaf nih, untuk kalau orang Jawa bilang kondangan. Kondangan itu tahu nggak ya? Selamatan gitu. Nah, selamatan, kenduren. Kenduren itu sudah ada zaman dahulu, zaman suku Bayi Rawa. Cuman dulu yang diingkung itu manusia, datangnya Sesubakir diganti sama ayam. Intinya kan begitu. Nanti kalau Luasnya Sesubakir segala macam nanti akan panjang, Bang. Oke, adanya itu karena dulu ada sejarah tentang itu kan begitu. Cuman karena digoreng jatuhnya orang itu ke bawah ini semakin tidak menguasai levelnya, akhirnya sedikit terjadilah unsur penipuan lah. Ini saya memaklumi. Jadi dimanfaatkan dengan tidak tahu dasarnya apa. Kan begitu. Akhirnya timbullah memindahkan penyakit ke kambing, memindahkan penyakit ke bla 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 bla, kan begitu. Terus memindahkan tiba-tiba ngeluarin dari ngeluarin Tegan. paku dari perut. Terus memasukkan paku ke tegan segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya tegan dulu begini, logikanya orang dulu loh, tak kasih tahu. Tegan itu airnya itu kan penawar racun. Iya, betul. Ya kan? Nah, dulu penyembuhan penyakit ini bukan seperti itu metodenya, cuman orang ini dibangun alam bawah sadarnya bla-bla untuk sembuh, dan dia dekat sama Tuhannya, terus dibimbing kerohaniannya, terus dikasih, mohon maaf, motivasi, dan nanti sudah bicara tentang ya mungkin suruh syahadat lah, istighfar lah, untuk mendorong orang ini. Otomatis alam bawah sadarnya sudah kena dengan orang ini. Nah, begitu. Lalu dia mengikuti apa yang pengobat ini sampaikan gitu, si dukun ini sampaikan ya. Nah, orang ini cuma mendorong seseorang itu agar apa? Dia kuat sama Tuhannya. Intinya begitu. Ya, akhirnya punya semangat di hatinya yang tinggi untuk segera sembuh. Ya. Nah, ini salah satu pendomblengan energinya bangkit. Energi dalam tubuhnya bangkit. Nah, degan itu unsurnya kan airnya itu buat penawar racun. Nah, dulu sebenarnya fungsi degan ini bukan untuk memindahkan itu enggak. Cuman degan itu dihadirkan di situ, itu nanti setelah orang ini waktu mohon maaf, dikasih sugesti segala macam bla 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 bla, ini cuma dibelah disuruh minum. Betul sekali. Sebenarnya, tapi karena mohon maaf lagi, semakin berkembangnya manusia, akhirnya ono wong sing pinter tinggu mimperi. Seperti yang sudah viral kayak gini. Akhirnya terjadilah seorang dukun digodok. Seorang gus digodok. Ternyata yang digodok ya wong sing perlu digodok. Sak delalae. Iya, delalae. Delalae kok ya ngono. Jadi sebenarnya zaman dulu itu filosofinya seperti itu. Ya, jadi kabeh itu ada, mohon maaf nih.
orang-orang dahulu itu ya seperti lah dikatakan filosofi oke, dikatakan itu suatu Metode. media oke, cuman penggunanya bukan seperti mohon maaf degan terus ada pakunya tuh enggak. Fungsi degan dihadirkan itu lur di saat saya ini mohon maaf nih, anggap saya ini dukun lah, terserah situ yang mau bilang saya dukun ya apa kayak saya menyembuhkan ini dengan cara saya kasih sugesti dengan perkataan membangun kejiwaan dia supaya erat sama penciptanya. Jadi Setelah itu dorongan itu membuat dia itu yakin akan kesembuhannya dan dengan sama pencipta. Nah, saya menghadirkan degan, ini anggap aja degan. Ini fungsinya kalau dulu inilah tekan, ini tekan. murninya ini degan ini kok bukan dalam ada pakunya tak kalah terus enggak. Setelah bla 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 bla, ini saya kupas nih. Tis. Bacalah bismillah, minum air ini. Kan begitu. Iya, memang benar di situ Kan gitu. timbul semangat dan apa ya namanya? Timbul keyakinan gitu. Ini cuma perantara saja karena apa? Air kelapa ini kan mohon maaf nih mungkin dalam ilmu kedokteran juga mengakui bahwa dalam satu zat air kelapa ini mampu untuk menahan racun, bukan menyembuhkan mutlak loh. Penawaran racun-racun lah. Dia juga memperkuat apa itu namanya fungsi Fungsi ginjal. ginjal dan segala macam. Nah, sebenarnya begitu. Cuman yang saya jelaskan, semakin kesini akhirnya buat trik dalamnya kasih paku, kasih darah, Nah, kasih dadek lalu minyak. gini bang, apa namanya? Karena sudah viral gini, tiba-tiba ada seorang dokter yang kita kemarin sudah bahas itu yaitu dokter Richard ya kan, Ya. mengadakan sayembara 1 miliar ya kan, banyak banyak dengan memindahkan apa namanya tadi sakit penyakit Dalam. penyakit dalam ke penyakit ke hewan gitu. Pernah kita bahas, ya usah ke kambing aja lah sekalian ya kan. Nah, padahal mungkin si dokter Richard ini nggak tahu ya sejarah awal mulanya filosofi memindahkan penyakit itu tadi. yang dia tahu yang digodok. Yang dia tahu yang digodok itu ya. Terus ada lagi dia memindahkan jerawat Ke kambing. ke kambing gitu ya kan. Itu jadi gimana filosofinya itu kalau apa namanya itu si dokter Richard ini. Yang pertama kan gini, saya nggak akan bunglon, dan nanti bunglon itu yang tadinya merah jadi hijau tuh nggak akan. Jadi waktu itu saya mendengar ada sayembara 1 miliar dan di situ saya ungkapkan saya maju di sayembara itu, Ya, ya kan? iya. Tapi di situ waktu itu pemahaman saya atau mungkin saya yang kurang teliti mau video saya juga nggak tahu ya. Waktu itu cuma tantangannya memindahkan penyakit seseorang ke hewan. Iya. Artinya gitu. Iya, memang ya. Oke. Iya. Nah, Pada intinya itu saya apa? sanggupi. Tapi saya juga punya, mohon maaf saya ulangi nih, karena saya yang mau maju, saya kan ada syarat. Yang penting saya nggak nipu, nggak pakai trik sulap, nggak ngeluarin paku kayak apa kayak enggak. Yang penting satu loh syarat saya itu. Pertama, pasien ini tidak tahu bahwa ini dalam sayembara itu satu. Berarti lebih dari satu dong. Ya maksudnya ya oke. Yang pertama. Yang pertama. Terus yang kedua, jangan sampai konsentrasi pasien yang waktu saya sembuhkan ini, oke, itu terganggu dengan banyaknya orang hadir terus sorot. Kan gitu. Iya. Kamera oke, tanamkan saja kamera di sini, tek, dah, silent. Kan intinya gitu. Nggak usah orang dari, mohon maaf, ada admin lah, apalah saya nggak tahu itu urusan orang kaya, orang miskin nggak tahu admin. Intinya cukup yang berkepentingan siapa, saya yang menyembuhkan, Anda yang menyaksikan, dan saksinya siapa, selesai. Tidak ada unsur tipu menipu. Yang 3 kalinya pasien diacak. Jangan Anda yang menghadirkan, jangan saya yang menghadirkan, kita acak. Terus sekarang kalau Anda bilang kalau saya bawa kambing ke dokter jantung saya malu. Kalau Anda mencari kebenaran, kenapa Anda malu? Iya. Ya, orang mencari suatu kebenaran kenapa malu? Gitu loh. Begitupun kita sudah nekat-nekat begini coba ya kan. Saya Bertaruh berani. muka ini. Siapa tahu nanti benar-benar dipanggil saya, aduh gimana nanti lagi ngaduk, tapi jangan dadakan kalau manggil ya. Mohon maaf ya dokter, saya tuh gak akan bunglon orangnya yang kemarin bilang A jadi B jadi C, bolak-balik kayak guyonan anak kecil ibaratnya. Sekarang memindahkan jari ke kambing. Itu kalau anak TK
sedang bergurau bincang-bincang kayak serius tuh, akhirnya muncul rasa enggan, Rasakan. muncul Saya lagi hame-hame. hame-hame, muncul lagi yang Chidori. Ini mohon maaf sudah nggak penting. Sudah jadi ternyata ibaratnya podcastnya ya podcast anak-anak gitu ya jadinya ya. Ya, Ya nggak perlu di Ya aduh, saya mah jadi pusing. Yang intinya begini, saya mau menghadiri sayembara ini. Toh saya juga nggak berbelit-belit. Ya jangan dibikin berbelit-belit. Iya. Ya kan? Kayak daftaran mau saya tuh mau kuliah kedokteran pakai kakak apa segala macem. Intinya saya bersedia. Terus intinya Anda ya udah kalau bersedia datang ke sini. Sebelum kita lakukan, mari kita diskusi. Gimana peraturan saya, gimana peraturan Anda. Jika deal, lakukan. Jika tidak menemukan titik temu, ya udah selesai. Selesai. Enak kan? Enak seperti itu. Jangan terus aduh, yang mindahin jerawat deh, mindahin apa komedo kalau bisa ya yang kecil sekalian apa kayak gitu. Mindahin gusi ya. Jadi jangan bolak-balik, menggodoknya jangan dibolak-balik lah. Jadi AA, Iya. gitu loh. Jangan alasan saya malu lah ke dokter jantung bawa kambing. Nah siapa suruh Anda membuat sayembara dengan kambing, minum penyakit dengan kambing? Dia sendiri yang minta. Anda yang bilang, kok Anda yang sekarang malu? Dia sendiri yang nolak. Gimana? Ya. Nah jadi pada intinya ini seperti guyon ya Pak ya. Guyon karena maksudnya itu guyonnya orang kaya bro. Guyonnya orang kaya ya memang seperti itu, kita harus maklum. Masyarakat Indonesia seperti itulah guyonnya orang-orang kaya Ya. Padahal sejatinya pengobatan alternatif itu ya pernah dilakukan, saya sendiri pernah ngalamin, dan itu memang benar. Kalau saya dalam posisi yang tidak disayembarakan itu, saat prosesnya itu sudah mulai timbul naik keyakinan dan semangat hidup, semangat untuk sembuh. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk pemindahan ke yang menggunakan metode 7 rupa itu memang saya pernah alami dan alhamdulillah sembuh. Sedangkan untuk memindahkan penyakit ke suatu apa itu tadi sudah dijelaskan tadi metode dari filosofinya di zaman dulu itu seperti apa, yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu itu seperti apa. Ya cuman kan saya kasih tahu mas-masnya, mbak-mbaknya semuanya, intinya kan begitu loh. Semakin jauh ke sana turun ke generasi, akhirnya apa? Salah pengertian, salah guna, akhirnya buat bahan apa? Nipu. Dan sekarang malah jadi bahan candaan, jadi bahan guyonan. Itu padahal itu nanti kalau dijauhkan akan dijelentrehkan lagi, akan bergesekan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kalau ini diterus-teruskan akan kesana nanti arahnya. Jadi sebaiknya ya wes, kalau memang itu sayembara guyon itu intinya gitu ya. Saya awalnya bener loh, Dokter Richard, mohon maaf saya mengagumi Anda. Ingin belajar, sebenarnya belajar itu kriteria orang sukses itu seperti apa. Seperti Anda dulu pernah menceritakan Anda seperti sendiri digodok orang-orang persaing Anda, bagaimana perasaan Anda, sekarang Anda bisa sukses. Nah sekarang saya juga orang yang tidak punya, gitu loh. Anda mengadakan sayembara di sini, jujur waktu Anda mengatakan sayembara pemindahan penyakit, Anda tidak mengategorikan penyakit, oke, pindahan ke suatu hewan, saya maju. Tapi karena saya yang maju, otomatis saya juga dasar. Yang penting syarat saya ke Anda tidak memberatkan Anda. Tidak ada unsur menipu di sini. Kecuali saya kong-kali-kong sama pasien, ini menipu. Kecuali itu saya punya trik sulap atau trik magician atau apa, saya nggak tahu. Itu saya namanya nipu. Ini kan real. Iya, memang ya seperti itu yang dikerjakan orang-orang terdahulu, bahkan saya sendiri pernah ngalami. Nah kenapa saya nggak ingin banyak orang berkerumunan di situ? Karena ini orang sakit, jangan pikirannya malah fokus ke orang yang mudar mandir ke sini, uang mau disembuhkan mah dikeroyok banyak orang. Ini kan mengaruhi mental mereka. Jadi gitu buyar. Padahal di sini metodenya ingin menyembuhkan dia, gitu loh. Butuh konsentrasi si pasien.
Itu loh yang saya maksud, bukan kok ada unsur menipu di sini loh bang, kan gitu. Nah sekarang alasan lagi dalam arti saya malu lah bawa kambing ke dokter jantung. Kalau malu jangan, kenapa anda dari awal mengatakan pengobatan seperti ini disebarkan. Makanya toh bagi semua saja yang sudah kaya-kaya itu ya, kalau bicara dari awal itu Mbok Yo dipikir mateng biar belakangnya ini nggak ada sanggahan lagi. Terus akhirnya menimbulkan gibahan-gibahan di luar sana gitu. Untung saya nggak punya rasa enggan. Nah, itu saya juga nggak punya kamehame. Coba kalau punya kamehame ya kan bisa meledak gitu. Meledak ya, untung ini ya. Jadi intinya seperti ini ya, untuk masyarakat kita semua khususnya. Jadi sayembara itu saya anggap guyon itu tidak sama sekali tidak konteks pada apa itu namanya yang disayembarakan, itu jauh dari konteks pada dengan aslinya seperti itu. Konteks saya ya bang, saya ulangi sekali lagi. Dia bikin sayembara, sebelum ada sayembara kita bertemu, oke? Kita bahas apa yang kriteria anda yang anda maksud dan apa yang saya ajukan. Kita menemukan titik temu nggak di sini? Jika menemukan titik temu, kita lanjut hal yang ditentukan. Jika tidak, ya udah. Kalau tidak titik temu, mau ngapain? Begitu juga dengan pengalaman saya kan. Kalau saya sendiri tidak mau diobatin pada saat itu ya kenapa? Ngapain? Nah kan gitu. Kan seperti itu. Jadi enak loh, jangan dibikin ribet. Itu loh. Terus jangan banyak terlalu alasan ini malu kayak apa. Kalau malu nggak usah awalnya bilang seperti itu. Ya. Oke lah, seperti itu tadi ya Lur ya. Kita sudahi dulu video kali ini. Untuk pembahasan berikutnya ya kita akan nantikan video berikutnya, pembahasan yang lainnya. Jadi intinya kita terus sebagai masyarakat bawah kita harus belajar memilah-milah, jangan terlalu juga apa itu namanya percaya dengan omongan orang-orang yang sudah sukses, sudah kaya seperti itu. Kita harus menelaah sejarah itu bagaimana, terus filosofinya bagaimana, kita harus tahu. Biarpun kita masyarakat bawah, yang penting kita nggak mudah untuk dibodohi dan diadu domba. Seperti itu ya Lur. Cukup sekian ya Bang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.